Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini ada sebuah pertanyaan yang bagus dan kita wajib membahasnya, yaitu adalah Pak Pendi ini sahabat saya dari Jakarta ya, ini dari Amisarah. Selamat sore Pak Pendi, saya penonton baru dari Jakarta, mohon solusinya praktis perawatan untuk lahan gadean. Ternyata mungkin banyak juga ya di kelas masyarakat yang yang menggadekan tanahnya, mungkin pinjam duit 20 juta selama ini untuk nanti tanahnya saya gadekan lah, kemudian dirawatlah sama yang meminjamkan uang lah. Bagaimana sih tips dan perawatannya untuk tanah yang digadekan? Tapi beberapa sebelum kita membahasnya ya, yang pertama tipsnya ya pasti jangan sampai bahwa uang yang dipinjam melebihi harga dari lahannya. Ini lahannya misalnya 40 juta kali 2 hektar misalnya 80 juta, tapi utangnya 100 juta kan rugi, orangnya lari, kita berantakan ya, seperti itulah. Kemudian kalau mekanismenya mungkin saya Pendi jujur nggak tahu bagaimana sih mekanismenya pinjam, apakah sepersekian tahun. Nah, ternyata di sini disebutkan 5 tahun Pak Pendi digadaikan. Bagaimana sih sebenarnya supaya tidak rugi? Maka sahabat berondol semuanya, bahwa ketika kita ngomongin ada batas waktu, maka yang pertama adalah segera. Kalau memang lahan yang digadaikan itu memang kurang terawat, ya segera rawat dulu, bersihkan lahannya, kemudian dibersihkan lahannya, kemudian tunas dulu, songgoknya bagus, baru dilakukan pemupukan. Nah, sekali lagi, inilah fase-fase kritis kita itu di sini, di awal digadaikan ini, karena mesti kita minjamkan duit kok, tapi kita minjamkan duit, tapi kok kita mengeluarkan duit lagi karena untuk perawatan. Ya nggak apa-apa, tapi batasnya 5 tahun nih. Kalau tahun pertama mungkin Mbak E tidak akan pernah BEP, tidak akan pernah balik modal, itu belum jauh. Kemudian kalau sudah dibersihkan, dipupuk dengan misalnya pola pakai pupuk tunggal, misalnya masuk dolomit, rock fosfat, urea, KCL per 2 minggu, dolomit, rock fosfat 2 minggu, rock fosfat urea sebulan, urea KCL 2 minggu, kemudian dirawat dengan baik. Nanti lama-lama akan naik Mbak, produktivitasnya akan naik tuh, sampai misalnya di tahun 1 tahun pertama nanti lama-lama akan naik nih produktivitasnya. Kemudian pola pupuknya akan berjalan terus, ataupun misalnya menggunakan pola pupuk NPK. Kalau misalnya sudah panen berarti dolomit sama NPK 13,8 27,4 plus 0,65 atau 0,5 boron yang bisa digunakan itu. Jadi dolomit kemudian sebulan lagi NPK, ya monggo saja. Kemudian di perawatannya bagus, nanti akan otomatis akan naik selama nih. Yang penting dikunci Mbak, berapa dosisnya per pokok per tahunnya itu dikunci berapa kilogram, sehingga pemberiannya bisa 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, ya nggak masalah. Artinya dosisnya 6 kilo atau 7 kilo misalnya, dibagi menjadi, atau 7,5 kilo dibagi 3, berarti 2,5 kilo, 2,5 kilo per 4 bulan, ya nggak apa-apa. Nanti akan naik tuh selama setahun terus naik. Kemudian yang selanjutnya adalah di tahun kedua, ya tetap dipupuk juga, pemupukan udah bagus. Kemudian tahun ketiga, tahun keempat, 3 tahun sampai tahun keempat, maka saran saya adalah hentikan pemupukan Mbak, jangan dipupuk dulu, karena nanti nggak BEP. Karena pupuk itu pemupukan itu akan bisa diserap dan dinikmati, yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit butuh waktu 17 sampai 24 bulan Mbak. Sehingga kalau misalnya Mbak E mupuk di tahun keempat tuh, ya yang panen orang yang dititipi, yang gadein tanahnya gitu. Sehingga ini akan menjadi rugi bagi Mbak E sendiri, rugi untuk ketika tanah digadaikan. Sehingga tahun pertama dipupuk, tahun kedua dipupuk, tahun ketiga dipupuk, udah. Tahun keempat nggak usah dipupuk Mbak. Itu kalau saran saya tidak dipupuk, tapi pastikan dulu nanti digadaikan nambah lagi, ya berarti pupuk lagi. Itu jadi tahun keempat mungkin setengah dosis juga nggak apa-apa. Kemudian tahun kelima udah nggak usah dipupuk, itu tinggal kita eksploitasi buahnya saja. Tapi ya intinya tergantung kesepakatannya, karena mungkin ya sekali lagi jangan sampai duit kita dipinjam orang, kemudian mereka menyerahkan tanahnya kepada kita untuk kita kelola. Begitu kita kelola, kita lihat dulu potensinya dilihat dulu Mbak.
Jangan sampai bahwa tanah yang digadaikan pertumbuhannya antara hidup dan mati, kita keluarkan pupuk tambah rugi. Nah, jadi kalau saran The Brondol untuk mengenai tanah yang digadaikan ini karena jarang Mbak kasus ini pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus. Karena memang jarang sekali. Jadi ketika tanah yang digadaikan itu untuk bisa dirawat atau tidak, maka yang pertama pastikan Mbak bahwa duit yang dipinjam adalah harus lebih harus lebih kecil daripada harga lahannya. Untuk mengantisipasi kalau orangnya lari, ternyata misalnya taksiran sampai 80 juta dipinjam 50 juta, orangnya lari kita dapat tanah nih 80 juta, alhamdulillah deh. Tapi ya janganlah, itu hak mereka juga. Kemudian yang kedua adalah lihat dulu bagaimana produktivitasnya. Ketika tanah digadaikan itu panen yang udah berjalan seperti apa, setiap panen itu ngeluarin berapa, setiap per 2 minggu misalnya, wah ini 2 hektar satu bulannya keluar 2,5 ton atau 3 ton, ya alhamdulillah itu berarti produktif banget. Langsung kita tambahi pupuknya supaya tambah produktif atau menjaga produktivitasnya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang dititipkan itu barang rusak Mbak, wah ini juga akan menjadi masalah nih Mbak, karena kita akan mengeluarkan duit terus, duitnya akan keluar untuk mupuk. Apalagi jangan, pesan The Brondol adalah jangan coba-coba kita memupuk atau merawat tanaman kelapa sawit yang pokok per hektarnya juga sudah rendah, tanamannya terserang penyakitnya banyak, apalagi melihat pohonnya jumlah pelepahnya kurang, itu sudah menjadi bagian tanda-tanda ketika dirawat pun itu butuh waktu yang cukup panjang Mbak, jauh panjang. Kalau pokok per hektar cuma 110, kemudian pelepahnya hampir gundul semuanya, menguning, oh jangan gitu, gadein aja menjadi tanah yang digadaikan. Kalau dirawat pun disemprot, dipupuk, diapa-apain, itu rugi Mbak, karena pupuk standar kita pada hari ini pada misalnya 10 tahun itu angkanya bisa sampai 7-8 juta yang standar ya, itu menjadi angka yang besar. Sementara produktivitas juga ada nih, kalau produktivitasnya ada sih masih mendingan ya, mungkin bisa BEP, tapi kalau nggak, produktivitasnya udah nggak ada, percuma saja. Ini seperti sahabat The Brondol ketika membeli lahannya, ya, saya mungkin sedikit cerita. Jadi ada beberapa petani yang membeli lahan rusak murah misalnya. Mengapa selalu The Brondol sampaikan tolong kirimkan fotonya yang sudah ditunas? Karena ini untuk menghitung jumlah pelepah yang sisa itu berapa. Jangan-jangan ketika sudah ditunas pelepahnya cuma 23, 30 misalnya. Sementara standar minimal pelepah pada tanaman tinggi itu setidak-tidaknya 40. Kalau cuma 23 malah nggak ada pelepah, mau diapa-apain juga nggak akan balik duit kita itu dalam jumlah misalnya sudah tanamannya kurus, pelepahnya jumlahnya nggak ada. Ini salah satu tanda-tanda ketika dirawat akan membutuhkan waktu yang panjang dan produktivitasnya juga up-nya juga akan lama banget, itu rugi. Maka kita juga harus karena ini kalau ke tanah gadaian kan kita nggak bisa merombak semau kita ya Mbak. Tapi kalau seandainya kita beli lahan kemudian tanamannya kurus, etiolasi dan sebagainya, mau dirawat nggak usah, karena buang-buang biaya, tenaga, pikiran, yang pasti juga akan stres karena duitnya nggak balik-balik nih ya gitu. Jadi perhatikan dulu produktivitasnya, dan yang paling penting Mbak yang ketiga tadi adalah pastikan bahwa yang pertama, tahun kedua, tahun ketiga gas pupuk terus nggak apa-apa Mbak, tapi tahun keempat, tahun 5 udah nggak usah mupuk karena nanti udah dikembalikan. Kecuali di tahun ketiga ada kesepakatan lagi, misalnya Pendi, Mbak saya yang pinjam duit nih Mbak, saya akan perpanjang gade saya mau 5 tahun lagi lah, berarti kita pupuk lagi, kita rawat lagi ya, seperti itu. Jadi itu Mbak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, karena tema digadein ini juga nggak banyak ya mungkin, tapi kalau saya dengarnya juga banyak juga yang menggadaikan lahannya, sehingga apakah dirawat atau tidak, atau cuma cukup jadi pegangan sebagai jaminan mereka hutang saja. Tapi sekali lagi banyak pertimbangannya untuk merawat atau tidak, sehingga duit walaupun dia menjadi agunan yang bagi si yang memberikan hutang ya, memberikan duit kepada si peminjam, menjadi yang kita pegang, itu mau dirawat atau tidak adalah sangat tergantung produktivitasnya. Jangan sia-sia. Kemudian jangka waktunya juga pasti, jangan digebyur pupuk misalnya sebagai contoh tadi ya, tahun pertama mupuk, tahun kedua mupuk, tahun keempat mupuk, karena produktivitasnya bagus nih, tahun keempat mupuk
Tahun kelima mupuk ya, yang menikmati yang punya hasil Mbak nantinya itu. Jadi apa namanya, tergantung kesepakatannya sih. Monggo saja, tapi intinya adalah kalau tanah yang udah di ini, lihat dulu produktivitasnya. Mungkin aja dulu ya Mbak untuk saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, sahabat benar semuanya, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.